Maunya ditempatkan di suatu tempat yang terisolasi, yang kita usulkan di Hotel Grand Bali Beach. Ya. Itu karena bisa tabung banyak. Jadi maksudnya adalah Persi merekomendasikan supaya pihak pemerintah daerah Provinsi Bali itu betul-betul menyediakan tempat khusus ya dok ya, betul. untuk merawat, jadi terfokus gitu ya, yang OTG, kemudian PDP, ODP dan PDP ringan ya. Jadi itu yang tidak menunjukkan gejala klinis yang parah itu dok ya. Jadi itu dirawat yang selama ini dirawat di mana dok itu kalau mereka itu? Karena di mana mereka dirawat selama? Nah sehingga tadi saya lanjutkan, sehingga yang PDP sedang sampai berat itu bisa di rumah sakit. Nah, itu kan dengan rumah sakit. Nah sementara ini memang Pemda Bali sudah berupaya Pak. Sudah ada beberapa tempat untuk karantina isolasi yang di PDP. Katakanlah jumlahnya saya dapat merekod 601 sudah Pak. Satu di Bapelkesmas, kedua ada di Pering, ketiga BPSDM, ketiga di beberapa hotel, misalnya hotel Bima di Kuta, hotel Ibis dan Grand Mega sekarang. Dan saya dengar yang terakhir maunya Hotel Ramada di Kuta dengan 200 tempat tidur. Nah cuman memang betul begitu, tapi saya tidak ingin seperti mencari begitu. Artinya sangat tidak efisien. Ya, Persi inginnya agar ini fokus itu ya. Fokus satu, seperti yang kita sempat usulkan rumah sakit RSPTN UNUD itu merawat satu fokus dia memang khusus untuk rumah sakit penanganan COVID, tidak ada yang lain gitu. Itu untuk itu sehingga meringankan rumah sakit itu. Jadi itu kan dan kapasitas sekarang sudah penuh juga Pak. Karena sampai saat ini ada di Bali ada 1.900 pasien COVID kan jumlahnya. Kemudian yang dirawat tuh sekitar 700-an. 700-an. Itu kan penuh ya, 900 ya, penuh jadinya semuanya. Nah, ini makanya kita atur. Kalau kita rumah sakit belum bisa meningkatkan kapasitas tempat tidurnya, seperti 3 hari yang lalu kami ke Sanglah Pak, kami Persi, kami melakukan pendekatan karena desakan teman-teman rumah sakit kecil-kecil ini yang belum bisa merujuk ke dia. Dan beliau sudah komit, Pak Direktur Sudano komit akan meningkatkan kapasitas menjadi 80-an dengan mengoptimalkan gedung Pelamboyan lantai 4 itu nambah 40 tempat tidur lagi. Nah, itu kan dalam proses belum bisa sekarang ini gitu. Itu dalam proses sehingga itu Tabanan saya dengar supaya mau meningkatkan kapasitas. Di luar kapasitas kita ingin sistem kita atur Pak. Sistem kita atur seperti tadi itu. Bagaimana analisa kasus tadi kita mengurai kasus-kasus yang mana dirawat di mana, kasus yang berat mana itu edaran dari Kadinkes sudah ada beberapa minggu yang lalu. Jadi yang berat, ringan, sedang sampai berat bisa dirawat di rumah sakit gitu. Itu sudah ada. Jadi yang paling fokus sebenarnya ya tadi memfokuskan perawatan di satu tempat, karena kalau misalnya dia terpisah-pisah ini agak susah juga ya dok ya. Dok, kalau misalnya itu misal disetujui sama Pak Gub misalnya atau oleh Pemda Bali, ada tempat misalnya lah Grand Bali Beach bisa dipakai. Karena di sana ribuan ya dok ya. Kamar yang tersedia di situ dan juga BUMN gitu ya dok ya. Iya betul. Bagaimana dengan tenaganya? Siapa yang dokter-dokternya, kalau ada perawat-perawatnya? Apakah dari Persi sudah menyiapkan nggak tenaga-tenaga? Iya. Nah ini juga menyambung dari pertemuan kami 3 hari yang lalu dengan Pak Dekan juga, Pak Suyaso, dengan Pak Direktur Dirut Sanglah itu, beliau sempat saya mendapat berita bagus. Kami dari fakultas akan menyiapkan rujuk spesialis. Kan jarang tuh rujuk spesialis ya. Biasanya kan rujuk pasien, ini rujuk spesialis. Siapa yang membutuhkan? Jadi salah satunya rumah sakit yang membutuhkan yang kecil-kecil, misalnya kami akan menugaskan dokter spesialis kami ke rumah sakit tersebut untuk apalagi kita punya di mudah-mudahan direstui Pak Gubernur di di Grand Bali Beach itu. Di sini kan wilayahnya puskesmasnya ada Pak. Kalau kita di Denpasar ada puskesmas dari timur, dari barat, dari selatan, dan utara kan. Nah ini kan letaknya di timur, makanya kan itu puskesmas di sana juga bisa tenaga dokternya, rujukan spesialis yang dikirim dari Sanglah bisa juga mendekati ke sana sehingga di sana ada pos Pak. Jadi ada pos, kita sudah siapkan juga kemudian IT.
Siapapun dirawat di sana, kita dengan IT, OTG, ODP yang dirawat dengan IT, gimana dengan WA, dengan seperti apa, kondisi gimana. Jadi sangat efisien. Jadi berarti sudah menyiapkan juga tentang sistemnya, Dok, ya. Sistemnya akan seperti apa, tenaga seperti apa. Dok, agak sedikit nih, karena dokter juga kan ketua ID, Dok. Tapi rumah sakit juga nih kaitannya. Kalau ada semacam beberapa kalangan yang sekali lagi saya mengatakan ini tuduhan yang nggak kejam, Dok. Katanya dokter-dokter ini mendapatkan proyek menjadi kaya dari COVID gitu. Gimana dokter menanggapi? Bener nggak sebenarnya? Ini kasihan sekali pada katanya proyek. Kasihan sekali para nakes ini, tenaga dokter kami ya. Yang saya lihat sudah luar biasa. Bekerja di fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Jadi saya dengar cerita pakai baju asmat aja sudah ya, Dok, ya? 1 jam coba. Coba yang coba pakai baju asmat sejam itu bagaimana keringat dan sebagainya. Bahkan ada yang pakai pempas masa dokter seperti itu ya, artinya seperti itulah pengabdiannya. Nah kemudian ya artinya tidak memikirkan insentif sebenarnya. Insentif sampai sekarang belum cair malah ya. Belum cair. Jadi memang ada pedoman sudah ada. Sudah ada sih. Bahkan pedoman tahun 2020 bulan Juni bulan Juni kemarin keluar, tapi sudah bagaimana caranya klaim kan sudah kemarin menjadi perdebatan gitu ya, karena belum cair tuh. Sekarang karena sistemnya berubah, verifikasinya cukup di dinas kesehatannya. Artinya tanpa memandang itu sudah selama 3 bulan dokter bekerja, bahkan terpapar gitu. Ada 15 sampai 20 dokter terpapar sekarang. Ini datanya ada dari dinas kesehatan. Itu Bali, Dok, ya? Di Bali. Ya? Itu baru dokter, Pak. Belum nakes sampai seratusan. Itu terpapar. Itu gimana? Bagaimana kalau masih yang belum percaya masyarakat, ada satu orang logis seperti itu menuduh bahwa ada dokter mendapat keuntungan itu, bila perlu ada yang sakit ekstrem, Pak. Saya lebih baik saya merawat 1000 pasien daripada 1% COVID. Kalau dengar itu bagaimana? Artinya penularannya, apalagi sekarang WHO kemarin menjelaskan, itu COVID ini jangan main-main. Itu sudah bisa airborne. Kalau sudah airborne, makanya nakes-nakes di tempat-tempat kesehatan terkena itu kan bukannya pakai droplet begini, Pak. Sudah airborne, airborne itu kan lewat udara. Semua yang makanya nakes-nakes banyak terkena. Maaf ya, masih asumsi. Memang sudah ada airborne, tetapi kan dengan yang mau memakai intubasi, bagaimana memakai pasien dengan asma dan sebagainya, itu yang bisa. Tapi ya ini sudah perjalanan WHO seperti itu. Oke, kalau dokter dan nakes tidak, Dok. Tapi kalau rumah sakit dalam kondisi begini malah rugi apa untung, Dok? Wah, kalau saya mendapat informasi tidak ada yang rumah sakit untung, Pak. Malah rugi. Karena ditutup karena apa? Karena satu di masa pandemi ini, pasien yang sebenarnya berobat itu, pasien-pasien yang memerlukan rumah sakit tidak berani datang ke rumah sakit, Pak. Bahwa rumah sakit lain saya dengar sampai 20%, bisa 20%, 40% ada yang mau datang ke rumah sakit. Jadi operasi-operasi itu ditunda semua. Ditunda semua, tidak ada ini. Di sini pun rumah sakit Dharma saya bilang sudah itu ya syukur-syukur nanti bisa menggaji karyawannya nih, Pak. Jadi betul-betul kita bertahan gitu untuk ini. Jadi pasien-pasien nano, makanya kita jadi ya, tidak benar tuduhan bahwa dokter dan rumah sakit mendapatkan keuntungan dari COVID ini, Dok, malah untung. OK ada, Pak. Bagaimana biasanya rumah sakit kan dapat insentif dari OK, dapat ada konsul. Jadi dari OK tidak ada ya, pasien-pasiennya rawat jalan turun, kalau operasi turun, rawat inap turun gitu. Jadi itu. Jadi tidak ada rumah sakit yang berharap pada COVID, Dok, ya. Ada keuntungan kita berharap rumah sakit dan dokter berharap semua COVID ini hilang semua, Dok, ya. Iya, gitu. Oke, Dok, mungkin dari dokter ada yang mau disampaikan sebagai closing statement, Dok, kepada masyarakat, mungkin pemerintah mungkin dipertegas lagi, Dok, apa yang mau disampaikan tadi. Terima kasih. Jadi sungguhnya penanganan pencegahan COVID-19 ini kalau dibilang simpel, Pak. Jadi artinya satu, lakukan testing terus-menerus. Seminggu ini sudah bagus, Pak, testingnya, walaupun sehingga kasus meningkat kan testing yang itu bagus, kuat, bagus. Itu 1 per 1000 penduduk sudah dilakukan testing. Ini sudah masuk ke WHO. Saya kira pemerintah daerah
dan provinsi kabupaten kota harus terus mencari sampai jenuh Pak, sampai habis sih. Sampai habis. Pinggir harus jenuh, jadi pertahankan ini. Sudah 1/1000 ini. Lakukan satu perkuat testing. Yang kedua testing sudah dilakukan, kemudian di komunitas sekarang. Di komunitas ini harus betul-betul ini dilakukan disiplin, patuh, taat terhadap protokol kesehatan. Dua itu kunci. Jadi saya taat ini apapun itu, jadi disiplin, pengawasan yang ketat, ini sudah aman, kita selesai. Jadi kita hidup bisa aman, sehat dan produktif. Itu yang ini yang selama ini kita inginkan bersama. Baik. Terima kasih Dok, dan yang terpenting adalah penyiapan infrastruktur yang segera juga Dok ya, untuk penanganan ini yang terpusat gitu ya, sehingga terfokus. Karena mudah-mudahan sih kasusnya tidak terus bertambah gitu, kalau bertambah terus berarti harus ada penyiapan. Oke, terima kasih Dok. Disiplin itu yang perlu ditekankan, dan tidak ada dokter rumah sakit yang mendapatkan untung dari, kalau Anda yang menuduhkan itu, Anda termasuk orang yang kejam menurut saya. Baik, demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Om Santi.